Hari biasa di Hong Kong berubah menjadi bencana saat tsunami terbesar dalam sejarah menghantam kota. Tsunami dengan cepat membanjiri jalan-jalan. Orang-orang panik dan berlari mencari tempat aman untuk bersembunyi. Hanya orang-orang yang berhasil mencapai lantai tinggi yang selamat. Dan dalam beberapa jam, Hong Kong kehilangan sebagian besar penduduknya. 5 tahun kemudian, Asia terus mengalami mimpi buruk tentang ketakutan yang dia rasakan hari itu. Setiap pagi, dia mengatasi rasa takutnya dan berusaha bertahan hidup. Dia tinggal di sebuah gedung tinggi yang rusak dan memanfaatkan sampah untuk menyembunyikan barang-barangnya dari kemungkinan musuh. Asia telah mencari barang-barang berguna di dalam air selama bertahun-tahun dan membuat tempat tersembunyi di seluruh apartemennya, seperti membuat lubang di bawah bantal sofa. Setiap pagi, dia naik ke atap untuk mengambil air bersih dari tempat rahasianya yang juga disembunyikan dengan hati-hati. Setelah minum teh, dia mendengarkan radio tetapi mengabaikan pesan rekaman tentang tempat penampungan pemerintah dan lebih memilih mendengarkan musik. Kemudian, dia menggunakan handuk untuk mengumpulkan embun pagi dan menambahkannya ke stok botol airnya. Dia mengukur semua botol untuk memantau sisa air bersih dan merasa khawatir karena sudah lama tidak hujan. Setelah selesai dengan tugasnya, dia makan mie instan sambil mengingat restoran-restoran indah dengan makanan lezat yang dulu dia kunjungi bersama teman-temannya. Setelah itu, Asia menggunakan teropong untuk mengawasi area sekitar. Hanya bagian atas gedung yang tampak di atas air dan sesekali gedung-gedung tersebut mulai runtuh. Dia juga memeriksa bahwa beberapa tetangga yang selamat masih berada di apartemen mereka. Tiba-tiba dia melihat sebuah kotak mengapung di air dan buru-buru menuju jendela lain, di mana dia memasang mekanisme seperti harpun untuk mencari barang. Dengan satu tembakan cepat, dia menangkap kotak itu, tetapi saat mencoba menariknya, sesuatu di dalam air menarik kotak itu ke bawah dan membuatnya menghantam tepi jendela, melukai lengannya. Asia mengabaikan rasa sakit dan terus menarik melawan kekuatan misterius itu, jatuh terhantam ketika makhluk tersebut akhirnya melepaskan kotak itu. Kemudian Asia membawa kotak itu ke dalam dan makhluk itu membalas dendam dengan mengirimkan gelombang ke arahnya. Kotak itu sebagian besar berisi sampah, tetapi dia menemukan sebotol alkohol. Saat kembali ke atap, Asia menatap pintu di ujung koridor. Di atap, dia menggunakan alkohol untuk membersihkan lukanya dan meminum alkohol untuk mengurangi rasa sakitnya. Pada malam hari, dia mendengar teriakan. Ketika dia melihat, dia menemukan 2 perahu datang dan menyerang para tetangga sambil pengumpul barang. Ada juga seorang pria di atap lain yang melihat ke arah gedungnya. Jadi Asia bersembunyi sejenak sebelum melihat lagi. Tampaknya perahu-perahu itu menuju ke tempatnya. Jadi dia buru-buru turun, menyembunyikan semua barang sehari-harinya, menutup kasur, dan melemparkan beberapa tanah di lorong agar terlihat seperti tidak ada yang tinggal di sana. Kemudian dia bersembunyi di balik dinding palsu di dalam lemari, memastikan untuk tetap diam saat para pengumpul barang memasuki ruangan dan mencari makanan, bahkan memeriksa lemari. Untungnya mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi Asia terkejut ketika mendengar tembakan. Seorang laki-laki baru saja menembakkan senjatanya karena mengira melihat sesuatu yang bergerak, tapi itu adalah kesalahan. Setelah kelompok itu pergi, Asia menangis lega dan mencoba menenangkan dirinya dengan kenangan indah. Sebelum tragedi terjadi, Asia memiliki saudara perempuan diri dan membawanya makan untuk mulai menjalin hubungan. Keesokan harinya, dia menemukan kotak lain dan di antara semua sampah di dalamnya, dia senang menemukan sebotol madu. Namun, momen bahagianya rusak saat dia melihat mayat mengapung di air. Beberapa waktu kemudian, saat Asia sibuk, seseorang menyelinap masuk dan mulai mengambil barang-barangnya dari tempat rahasianya. Asia merasa mendengar sesuatu, tapi tidak melihat apa-apa. Jadi dia mengabaikannya untuk saat ini. Ketika dia siap untuk tidur, dia mendengar suara lain dan pergi menyelidiki dengan senter, tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian dia mencuci wajahnya dan sengaja meninggalkan sabun di luar untuk menangkap penyusup yang ternyata adalah gadis kecil. Asia meraih bahu gadis itu untuk menghadapinya, tetapi gadis itu menendangnya dan melarikan diri. Dia mengambil beberapa barang lagi termasuk lampu darurat buatannya dan pergi ke koridor. Tetapi sebelum bisa membuka pintu misterius, dia mendengar Asia datang dan melarikan diri lagi. Malam itu, Asia bermimpi tentang saat dia berbelanja pakaian untuk ulang tahun saudara perempuannya dan bagaimana dia memberitahu teman baiknya bahwa dia sangat ingin meninggalkan rumah orang tuanya. Saat Asia bangun, dia menyadari sebagian stok makanannya hilang. Dia mulai mengikuti bungkus makanan yang kosong di lantai dan menemukan gadis itu sedang tidur dengan lampu. Dia tidak tegak membangunkannya, jadi dia mulai memasak. Ketika gadis itu akhirnya terbangun, dia mulai mencari tempat tersembunyi lainnya. Di dalam outlet palsu, dia menemukan amplop berisi foto Asia dan saudara perempuannya dan tertangkap basah. Anak itu
itu melarikan diri dan Asya buru-buru mengembalikan foto-foto itu ke tempatnya, tidak sadar bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan satu foto. Setelah itu, Asya membuat porsi mie kedua dan membawanya kepada gadis itu sambil mengenang malam makan, malam ulang tahun saudarinya. Orang tua mereka memberinya kalung keluarga yang membuat Asya marah karena sebagai anak pertama, dia seharusnya menerimanya. Terjadi pertengkaran dan Asya akhirnya pergi. Kembali ke masa kini, Asya sekarang mengenakan kalung itu. Gadis kecil itu menolak tawaran makanan, jadi Asya meninggalkannya di samping gadis itu dan pergi. Gadis kecil itu makan semuanya dan beberapa saat kemudian dia menyadari Asya juga meninggalkan kasur untuknya. Gadis kecil itu tidak menggunakannya, tetapi keesokan paginya dia mengembalikan semua barang yang dia curi kepada Asya. Untuk makan siang, Asya membuat 2 porsi mie lagi dan meninggalkan 1 untuk gadis kecil itu, lalu pergi makan di atap. Namun gadis kecil itu segera bergabung dengannya dan meniru semua yang dia lakukan, membuat mereka tertawa dan semakin akrab. Ini membuat Asya kembali mengingat kebahagiaan hidup lamanya. Pada malam hari, gadis kecil itu akhirnya menerima kasur yang 1 lagi dan tidur di samping Asya. Tak lama kemudian, dia mulai menangis dan mencoba menyembunyikannya, tetapi Asya memberitahunya bahwa tidak apa-apa untuk menangis dan merasa takut. Gadis kecil itu merindukan keluarganya, tetapi berpikir dia akan segera bertemu ibunya karena dia sedang membangun perahu untuk mencarinya. Dia juga menyebutkan namanya Hei Hei. Setelah malam penuh mimpi buruk, Asya membawa Hei Hei ke atap untuk menjalani rutinitas. Hei Hei bermain dengan pintu dan melepas selotip yang Asya pasang di kunci, sehingga ketika pintu secara tidak sengaja tertutup, mereka tidak bisa membukanya dari luar. Asya kesal, tetapi Hei Hei segera menunjukkan bahwa dia bisa membuka kunci dan membukanya lagi. Kemudian, saat Asya sedang menyiapkan makanan baru, dia menyadari kalungnya hilang. Saat itu, dia mendengar beberapa suara dan melihat keluar jendela untuk menemukan bahwa para pengumpul barang sudah kembali. Jadi dia meminta Hei Hei untuk tetap diam sambil menunggu mereka pergi. Setelah itu, saat Asya membantu Hei Hei bersih-bersih, gadis kecil itu meminta agar mereka pergi bersama, tetapi Asya menolak. Dia mengatakan ini adalah rumahnya dan tidak ada apa-apa di luar sana. Asya lalu bertanya kepada Hei Hei, apakah dia mengambil kalungnya? Tetapi Hei Hei mengatakan tidak dan pergi ke apartemen lain. Tersinggung oleh tuduhan itu, pada malam hari, Asya makan malam sendirian dan menyadari ada air yang hilang. Jadi dia menyelidiki dan menemukan bahwa Hei Hei mengambilnya untuk mencuci. Ini memicu kenangan lain ketika Asya mendengar berita tentang badai yang akan datang ke negara-negara tetangga dan bagaimana dia bertengkar dengan ibunya yang ingin dia menikah dan menjadi istri yang baik. Malam itu, mimpi buruk semakin buruk dan Asya terus melihat semua tubuh di dalam air. Ketika dia bangun, untuk sesaat dia salah mengira Hei Hei sebagai saudarinya. Setelah itu, Asya mengajari Hei Hei cara mengatur listrik di gedung, tetapi Hei Hei terputus untuk bertanya tentang pintu di ujung koridor. Asya memintanya untuk mengabaikannya karena ruangan itu bau dan jika mereka membukanya, baunya akan menyebar kemana-mana. Kenangan lain menunjukkan Asya menonton berita yang melaporkan kehancuran total Singapura oleh banjir. Ibunya mematikan TV dan memberitahunya tentang pertemuan keluarga berikutnya, tetapi Asya tidak bisa pergi. Terjadi pertengkaran lain dan Asya memberitahu keluarganya bahwa mereka membuatnya merasa seperti tahanan sebelum meninggalkan apartemen. Kembali ke masa kini, Hei Hei menggunakan radio dan mendengar pesan tentang tempat penampungan. Jadi dia buru-buru meminta Asya untuk pergi ke sana. Asya menolak, menjelaskan bahwa keluar itu berbahaya. Terjadi pertengkaran sehingga Hei Hei memanggil Asya dengan marah dan pahit dan meninggalkan ruangan. Saat mengikuti Hei Hei ke ruangan lain, Asya menemukan Hei Hei sedang membangun rakit dengan sampah dan juga memiliki pistol sinyal. Asya segera mengambilnya dari Hei Hei dan mengaku beberapa waktu lalu dia mencoba pergi dan situasinya di luar sangat mengerikan sehingga dia harus kembali. Setelah mereka berdamai, Asya mengingat bagaimana saudarinya mengikuti dia keluar dari apartemen setelah bertengkar dengan orang tua mereka, memintanya untuk tidak pergi. Asya menjelaskan bahwa saatnya untuk pergi, tetapi dia berjanji mereka masih akan bertemu. Keesokan paginya, akhirnya hujan, jadi Asya dan Hei Hei buru-buru ke atap untuk mengumpulkan banyak air dan menyimpannya dengan baik. Sementara mereka bekerja, Hei Hei memperhatikan bahwa kalung Asya hanya jatuh. Kemudian Asya menemukan foto yang tertinggal dan dia kewalahan dengan kenangan. Jadi Hei Hei menghiburnya dan mengingatkan bahwa mereka memiliki satu sama lain. Ketika Asya pergi tidur, dia terkejut menemukan sesuatu di bawah bantalnya, kalungnya yang jatuh karena kaitnya rusak. Merasa bersalah tentang bagaimana dia memperlakukan Hei Hei. Keesokan paginya, Asya mulai bekerja tanpa henti sampai dia berhasil membangun rakit. Hei Hei sangat bersemangat dan Asya kembali mengingat malam pertengkaran itu. Saudarinya mencoba memberitahu bahwa dia meninggal
meninggalkan kalung di jaket Asya ketika tiba-tiba orang-orang di jalan mulai berlari panik karena ada tsunami besar di belakang mereka yang menghantam jalanan. Kembali ke masa kini, Asya memutuskan untuk memberikan kalungnya kepada Hei Hei. Beberapa waktu kemudian, mereka mengumpulkan persediaan untuk menyiapkan rakit agar siap berangkat. Hei Hei sedang mendengarkan radio dan headphone-nya secara tidak sengaja terlepas, menyebabkan musik menggema keras di ruangan. Asya buru-buru mematikannya, tetapi segera mereka mendengar suara para pengumpul barang di luar. Panik, mereka berdua cepat-cepat menyembunyikan semua barang pribadi mereka. Lalu Asya mendorong Hei Hei ke lubang di balik dinding lemari palsu. Tidak ada cukup ruang untuk mereka berdua di sana, jadi Asya akan bersembunyi di ruangan bau. Tak lama kemudian, para pengumpul barang masuk melalui jendela, tetapi Asya bersembunyi tepat waktu di ruangan bau, di mana dia menemukan foto-foto keluarganya yang lama. Para pengumpul barang memulai pencarian yang jauh lebih kekerasan kali ini, merusak segala sesuatu yang mereka temukan, termasuk rakit. Seorang pria masuk ke ruangan bau dan mual dengan bau busuk, tetapi dia terus bergerak dan menghapus beberapa spray lama hanya untuk menemukan tubuh orang tua Asya, membuatnya muntah. Pada saat yang sama, Asya juga muntah sambil mengingat malam tragedi. Gelombang menghancurkan segala sesuatu di jalannya, membunuh puluhan orang per detik. Semua orang mulai saling dorong untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Jadi Asya menyeret saudarinya ke dalam sebuah gedung untuk naik tangga, tetapi segera kerumunan mengikuti mereka. Kembali ke masa kini, para pengumpul barang mengambil semua makanan dan menatap foto-foto Asya. Anak laki-laki menemukan lemari dan memperhatikan sesuatu yang aneh. Jadi para pengumpul barang lainnya membantunya memindahkan dinding palsu dan mereka menangkap Hei Hei. Asya mendengar semua ini dari tempat persembunyiannya dan sekali lagi mengalami kilas balik saat mereka naik tangga. Saudara perempuannya tersandung dan jatuh sehingga dia diinjak-injak oleh kerumunan. Asya panik dan terus berlari, tidak menyadari saudaranya hilang sampai dia sampai di atap. Tiba-tiba Asya mendengar Hei Hei yang ketakutan memberitahu kelompok itu di mana dia berada, dan para pengumpul barang segera menemukannya, memukulnya hingga pingsan. Ketika Asya terbangun, dia terikat dan pengumpul barang asing mencoba memanfaatkannya. Tetapi saat itu pemimpin memanggilnya. Beberapa saat kemudian, Hei Hei dan semua persediaan dibawa ke perahu para pengumpul barang. Asya juga segera diseret keluar dan melihat Hei Hei mengingatkan dia pada saudaranya, membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Dia menarik tali, tetapi pria itu menarik kembali dan membuatnya jatuh ke dalam air. Untungnya ada CD yang rusak di dekatnya, jadi Asya menggunakannya untuk menyerang pria itu yang membuatnya marah, mencoba menenggelamkannya. Setelah beberapa perjuangan, Asya akhirnya meraih pistol sinyal di saku dan menembak pria itu, membunuhnya. Para pengumpul barang lainnya mendengar semua kebisingan dan kembali ke gedung, tetapi mereka tidak melihat Asya. Saat kelompok itu terpecah untuk mencari, seorang pria besar mendengar Asya menangis dan mendekatinya, tetapi ini adalah bagian dari jebakannya. Dia membuatnya jatuh dengan beberapa tali, lalu menggunakan gitar untuk memukulnya sampai mati. Selanjutnya, dia mengambil pisaunya dan berlari ke ruangan lain untuk menyalakan radio. Segera seorang pengumpul barang mengikuti suara dan Asya melompat kepadanya dari belakang, menikamnya dengan pisau. Itu belum cukup dan pria itu mulai berkelahi dengan Asya, melemparnya ke atas kasur untuk mencoba mencekiknya. Untungnya dia berhasil meraih pisau dan mulai menikamnya berulang kali sampai pria itu mati. Kemudian pengumpul barang wanita juga mendengar suara dan menemukan kaleng berisi api. Asya mengejutkannya dengan menuangkan minyak kepadanya dan mendorongnya ke ruangan lain, di mana dia membakarnya sebelum memblokir pintu untuk membiarkannya terbakar perlahan. Pemimpin mendengar teriakannya dan bergerak ke arah itu, tetapi ketika dia menaiki tangga, Asya melompat kepadanya untuk menikamnya. Terjadi pertarungan lain di mana pemimpin memukul Asya beberapa kali sebelum mencoba mencekiknya. Asya terus berjuang dan meraih tabung lampu, menyebabkan kegelapan menyelimuti saat dia memukuli pria itu sampai mati. Ketika dia menyalakan senter, anak laki-laki muncul, jadi Asya segera berlari ke atap. Anak laki-laki mengejarnya dan begitu dia melangkah keluar, Asya menutup pintu. Anak laki-laki mulai meminta bantuan dengan suara polos dan Asya mempertimbangkan untuk merasa kasihan padanya, tetapi segera dia mulai menembaki pintu sehingga Asya pergi. Hanya ada satu pengumpul barang tersisa di perahu menjaga Hei Hei. Asya pergi ke jendela dan menggunakan alat harpunnya, tetapi dia melewatkan tembakan ketika pria itu bergerak untuk memeriksa suara itu. Hei Hei memanfaatkan kesempatan untuk mendorongnya dari perahu, tetapi pria itu menangkapnya dan membuatnya jatuh juga. Asya yang putus asa melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya, sementara pria itu muncul di dekatnya hanya untuk dimakan oleh makhluk laut. Setelah beberapa detik keheningan, mereka berdua juga muncul, aman dan sehat. Mereka berenang ke perahu dan akhirnya berangkat, mengetahui bahwa semua persediaan yang dicuri para pengumpul barang akan membantu mereka sampai mereka menemukan tempat penampungan.
Malam itu, Asya akhirnya tidur tanpa mimpi buruk.